Hai hai hai, jumpa lagi dengan Ayo Jelajah Matematika. Kali ini edisi yang ke-39. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada penjelajahan kali ini kita akan menjelajah tentang himpunan bagian dan himpunan kuasa. Bersama saya, Ibu Endang Yayu Sriwidyastuti dari SMP Negeri 2 Candi Sidoarjo. Himpunan bagian. Apa dan bagaimana himpunan bagian? Mari kita perhatikan permasalahan berikut ini. Apakah kalian bagian dari siswa kelas 7 SMP? Bagaimana dengan teman sekelasmu? Apakah juga bagian dari siswa SMP? Apakah siswa laki-laki di kelasmu bagian dari siswa SMP? Nah, untuk memahami himpunan bagian, perhatikan permasalahan berikut ini. Siswa kelas 7A berjumlah 32 siswa yang terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan. 10 siswa laki-laki gemar sepak bola. 5 siswa laki-laki gemar bola voli. 9 siswa perempuan gemar menari dan 8 siswa perempuan gemar menyanyi. Tentukan himpunan bagian yang mungkin dari permasalahan di atas. Nah, untuk alternatif pemecahan masalah sebagai berikut. Kita misalkan S, himpunan semestanya, adalah himpunan siswa kelas 7A. Karena sekarang kita lagi bicara tentang kelas 7A. Atau semesta pembicaraannya, ruang lingkupnya kelas 7A. Himpunan A adalah himpunan siswa laki-laki kelas 7A. B adalah himpunan siswa perempuan kelas 7A. C adalah himpunan siswa laki-laki kelas 7A yang gemar sepak bola. D adalah siswa laki-laki kelas 7A yang gemar bola voli. E adalah siswa perempuan kelas 7A yang gemar menari. Dan F adalah himpunan siswa perempuan kelas 7A yang gemar menyanyi. Sehingga kalau dinyatakan dalam diagram Venn seperti berikut ini. Ada himpunan S, di dalam himpunan S ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A mewakili himpunan siswa laki-laki kelas 7A, himpunan B, himpunan siswa perempuan kelas 7A. Di dalam himpunan A ada himpunan C, yaitu himpunan siswa laki-laki yang gemar sepak bola. Dan himpunan D juga berada di dalam himpunan A, adalah himpunan siswa laki-laki yang gemar bola voli. Di dalam himpunan B, himpunan siswa perempuan kelas 7A, terdapat himpunan E, yaitu himpunan siswa perempuan yang gemar menari, dan himpunan F adalah himpunan siswa perempuan kelas 7A yang gemar menyanyi. Perhatikan gambar diagram berikut ini. Yang dimaksud dengan himpunan bagian adalah himpunan yang berada di dalam himpunan lain. Himpunan semesta berarti memuat seluruh himpunan yang berada di dalamnya. Himpunan C berada di dalam himpunan A. Maka himpunan C merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Dilambangkan C, ini simbol dari himpunan bagian.
C adalah himpunan bagian dari A. Sekarang mari kita perhatikan himpunan D. Himpunan D berada di dalam himpunan A. Maka himpunan D adalah himpunan bagian dari himpunan A. Dan dilambangkan D himpunan bagian dari A. Lambangnya seperti ini. Sekarang perhatikan himpunan E. Himpunan E berada di dalam himpunan B, karena semua anggota himpunan E juga termasuk himpunan B. Maka himpunan E adalah himpunan bagian dari himpunan B. Dilambangkan dengan E, ini notasi himpunan bagian dari B. Himpunan F. Himpunan F adalah himpunan siswa perempuan kelas 7A yang gemar menyanyi. Di sini, himpunan F berada di dalam himpunan B. Himpunan B adalah himpunan seluruh siswa perempuan kelas 7A. Maka himpunan F adalah himpunan bagian dari himpunan B. Dilambangkan F, himpunan bagian B. Ini lambangnya seperti ini. Sekarang perhatikan himpunan A. Himpunan A berada di dalam persegi panjang atau himpunan semesta. Maka himpunan A adalah himpunan bagian dari himpunan S. Dilambangkan dengan A, himpunan bagian dari S. Himpunan C juga berada di dalam himpunan S. Karena berada di dalam bagian himpunan S, maka himpunan C adalah himpunan bagian dari himpunan S dengan lambang seperti ini. Himpunan D, yang ini, juga berada di dalam himpunan S. Maka himpunan D merupakan himpunan bagian dari himpunan S. Dilambangkan dengan notasi seperti ini, dibaca D, himpunan bagian dari S. Sekarang bagaimana hubungan antara himpunan E dan S? Himpunan E ini berada di dalam himpunan S, maka himpunan E merupakan himpunan bagian dari S. Dilambangkan dengan E, himpunan bagian dari S. Himpunan F adalah bagian dari himpunan S, karena semua siswa perempuan kelas 7A yang gemar menyanyi juga termasuk siswa kelas 7A. Maka dikatakan himpunan F adalah himpunan bagian dari himpunan S. Dilambangkan dengan F, himpunan bagian dari S. Himpunan A bukan himpunan bagian dari himpunan B. Nah, ini himpunan A, ini himpunan B. Himpunan A tidak menjadi anggota di himpunan B sendiri-sendiri. Jadi, himpunan A adalah siswa laki-laki, himpunan B siswa perempuan. Maka, A bukan himpunan bagian dari himpunan B. Dilambangkan dengan A, himpunan bagian, tandanya diberi tanda coret, dicoret atau silang. A bukan himpunan bagian dari B. Himpunan E berada di dalam himpunan B. Maka himpunan E ini himpunan bagian dari B. Tetapi himpunan E tidak berada di dalam himpunan A. Maka himpunan E ini bukan himpunan bagian dari himpunan A. Jadi dilambangkan seperti ini. E bukan himpunan bagian dari A. Pengertian himpunan bagian.
A, himpunan A merupakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B jika dan hanya jika setiap anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B. Dilambangkan dengan seperti ini. Baca, A himpunan bagian dari B. Perhatikan diagram Venn berikut ini. Anggota himpunan S atau himpunan semesta adalah semua objek yang berada di dalam persegi panjang berikut ini. Jadi, anggota himpunan S adalah yang berada di himpunan A maupun B atau C. Anggota S adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5. Semua objek yang berada di lingkaran biru ini. Himpunan A. Himpunan B adalah 1, 2, dan 3. Sedangkan himpunan C adalah 6, 7, 8. Sekarang, coba jawab pertanyaan ini. Apakah A himpunan bagian dari S? Bagaimana? Ya, A, semua anggota A ini juga merupakan anggota S. 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya berada di dalam himpunan S. Maka, himpunan A merupakan himpunan bagian dari S. Apakah himpunan B himpunan bagian dari S? Coba kalian jelaskan. Nah, kita perhatikan. Himpunan B anggotanya 1, 2, dan 3. Apakah 1 merupakan anggota S juga? Iya. Apakah 2 anggota S? Iya. Apakah 3 anggota S? Iya. Berarti seluruh anggota himpunan B juga merupakan anggota himpunan S. Maka B adalah himpunan bagian dari S. Apakah himpunan C adalah himpunan bagian dari S? Nah, kita lihat. Anggota himpunan C adalah 6, 7, 8. Semua himpunan ini berada di dalam himpunan S, berarti termasuk anggota himpunan S. Maka, karena semua anggota C juga merupakan anggota S, maka himpunan C adalah himpunan bagian dari himpunan S. Bagaimana dengan B? Apakah himpunan bagian dari A? Nah, anggota himpunan B adalah 1, 2, 3. 1 juga merupakan himpunan A, anggota himpunan A. 2 juga anggota himpunan A. 3 juga anggota himpunan A. Karena seluruh anggota himpunan B juga merupakan anggota himpunan A, maka himpunan B adalah himpunan bagian dari A. Bagaimana dengan C? Himpunan C apakah himpunan bagian dari A? Nah, pada diagram Venn, himpunan C di luar himpunan A. Artinya, anggota himpunan C ini tidak ada yang menjadi anggota himpunan di A. Kalau seperti itu, maka C bukan himpunan bagian dari A. Apakah A himpunan bagian dari C? Nah, di sini anggota himpunan A 1, 2, 3, 4, 5. Tidak ada yang menjadi anggota himpunan C.
Semua anggota A tidak menjadi anggota himpunan C, maka A bukan himpunan bagian dari C. Apakah B himpunan bagian dari C? Nah, pasti kamu sudah tahu kan jawabannya? Ya, B bukan himpunan bagian dari C. Nah, catatan. Yang pertama, setiap himpunan merupakan himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Contoh, A juga menjadi himpunan bagian dari A itu sendiri. Himpunan B juga menjadi himpunan bagian dari himpunan B, dan seterusnya. Yang kedua, himpunan kosong, simbolnya ini, atau boleh tanda kurung kurawal tanpa isi, ini himpunan kosong, merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Sekarang, mari kita memahami tentang himpunan kuasa. Untuk memahami konsep himpunan kuasa, mari kita amati permasalahan berikut ini. Permasalahannya sebagai berikut. SMP Negeri 2 Candi akan mempersiapkan 2 orang siswanya, Fiona dan Marvel, untuk mengikuti lomba Olimpiade Matematika tingkat kabupaten. Persyaratan untuk mengikuti Olimpiade adalah sekolah boleh mengirim 1 siswa atau lebih dan boleh tidak mengirimkan wakilnya. Pertanyaannya, berapa banyak cara yang dilakukan SMP Negeri 2 Candi untuk mengirimkan wakilnya mengikuti Olimpiade Matematika tersebut? Nah, alternatif pemecahan masalah. Ada 4 cara dalam mengikuti lomba Olimpiade tersebut. Antara lain, cara yang pertama, tidak mengirimkan siswa mengikuti Olimpiade. Yang kedua, cara kedua, hanya mengirim Fiona untuk mengikuti Olimpiade. Cara yang ketiga, hanya mengirim Marvel mengikuti Olimpiade. Dan cara yang keempat, mengirimkan Fiona dan Marvel secara bersama-sama untuk mengikuti Olimpiade. Jika A adalah himpunan siswa SMP Negeri 2 Candi yang mengikuti Olimpiade, maka A adalah himpunan yang beranggotakan Fiona dan Marvel. Misalkan, himpunan siswa yang dikirim Olimpiade, cara pertama adalah himpunan B, cara kedua himpunan C, cara ketiga himpunan D, dan cara keempat himpunan E, maka diperoleh himpunan sebagai berikut. B tidak mengirimkan siswanya, berarti tidak ada yang dikirim, maka B adalah himpunan kosong. C mengirimkan Fiona saja yang mengikuti lomba Olimpiade, maka C adalah himpunan beranggotakan Fiona. D adalah cara ketiga, yaitu mengirimkan Marvel saja untuk mengikuti Olimpiade. Maka D adalah himpunan dengan anggota Marvel. Cara yang keempat, dengan cara mengirimkan Marvel dan Fiona sekaligus. Maka himpunan E adalah himpunan beranggotakan Fiona dan Marvel. Nah, dengan demikian dapat dikatakan sebagai berikut. Himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Notasinya atau lambangnya sebagai berikut. B himpunan bagian dari A. Himpunan C merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Maka
dinotasikan sebagai berikut. C. Himpunan bagian dari A. Himpunan D juga merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Dinotasikan D. Himpunan bagian dari A. Dan E merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Dinotasikan atau dilambangkan E. Himpunan bagian dari A. Lambangnya seperti ini. Berdasarkan uraian di atas, maka anggota himpunan bagian dari A adalah himpunan kosong, himpunan beranggotakan Fiona, himpunan beranggotakan Marvel, dan himpunan beranggotakan Fiona dan Marvel. Jadi, banyak himpunan bagian dari A adalah 4. Contoh soal. Diketahui, himpunan A adalah himpunan dengan anggota 1, 3, 5. Berapakah banyak semua himpunan bagian dari A? Dan sebutkan alternatif penyelesaiannya. Nah, himpunan-himpunan bagian yang merupakan himpunan bagian dari A adalah sebagai berikut. Yang pertama, himpunan bagian dari A yang banyak anggotanya 0, yaitu himpunan kosong. Perlu diingat bahwa himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Yang kedua, himpunan bagian dari A yang beranggotakan 1, yaitu himpunan anggotanya 1, himpunan anggotanya 3, himpunan anggotanya 5, masing-masing anggotanya 1. Jadi himpunan bagian dari A yang banyak anggotanya 1 ada 1, 2, 3. Yang ketiga, himpunan bagian dari A yang banyak anggotanya 2, yaitu 1, 3, himpunan 1, 3, himpunan yang beranggotakan 1, 5, himpunan yang beranggotakan 3 dan 5. Di sini himpunan bagian dari himpunan A yang beranggotakan 2 ada 1, 2, 3. Yang keempat, himpunan bagian yang banyak anggotanya 3, yaitu himpunan yang beranggotakan 1, 3, 5. Jadi himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan A itu sendiri. Setiap himpunan juga menjadi himpunan bagian dari dirinya sendiri. Jadi, banyak himpunan bagian dari A ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yaitu himpunan dengan anggotanya himpunan kosong, himpunan 1, himpunan 3, himpunan 5, himpunan 1, 2, himpunan 1, 5, himpunan 3, 5, dan himpunan 1, 3, 5. Semua himpunan bagian dari suatu himpunan dinamakan dengan himpunan kuasa, sehingga dapat disimpulkan bahwa himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari himpunan A. Dilambangkan dengan PA. Banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan NPA. Banyaknya himpunan bagian yang mempunyai N anggota ternyata mempunyai hubungan dengan pola bilangan pada segitiga Pascal yang digambarkan sebagai berikut. Coba amati banyaknya himpunan bagian dengan pola bilangan pada segitiga Pascal berikut ini. Segitiga Pascal membentuk sebuah segitiga seperti ini. Nama Pascal diambil dari orang yang mengungkapkan pendapat ini, ilmuwan yang bernama Pascal.
Pada segitiga Pascal, bilangan pada tepi adalah bilangan 1. Sedangkan bilangan yang di tengahnya adalah dengan cara menjumlahkan dua bilangan di atasnya. Jadi ini 1. Kita mulai membentuk segitiga yang pertama 1, 1, 1. Kemudian tepinya kita isi 1, 1. Ini kita jumlahkan 1 tambah 1, 2. Jadi ini 1, 2, 1. Baris berikutnya dimulai 1, tepinya 1. Yang tengah kita jumlahkan 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1 juga 3. Jadi diperoleh 1, 3, 3, 1. Bilangan berikutnya yang tepi adalah 1, yang tepi kanan juga 1. Yang bilangan di tengah, kita jumlahkan dua bilangan di atasnya. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Jadi diperoleh 1, 4, 6, 4, 1. Berikutnya lagi, tepi kanan, kiri, kita isi dengan bilangan 1. Sedangkan yang di tengah ini kita jumlahkan dua bilangan di atasnya. 1 tambah 4, 5. 4 tambah 6, 10. 6 tambah 4, 10. 4 tambah 1, 5. Begitu juga baris berikutnya. Tepi kanan 1, tepi kiri 1. Kemudian kita jumlahkan yang bilangan yang berdekatan di atasnya. 1 tambah 5, 6. 5 tambah 10, 15. 10 tambah 10, 20. 10 tambah 5, 15. 5 tambah 1, 6. Sehingga diperoleh bilangan 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Nah, hubungannya adalah seperti ini. Untuk himpunan bagian dari himpunan yang tidak punya anggota atau himpunan kosong, maka banyak himpunan bagiannya adalah 1. Himpunan bagian dari himpunan yang beranggotakan 1, misalkan A, itu kan 1. Maka mempunyai dua himpunan bagian, yaitu himpunan kosong dan himpunan anggotanya A. Untuk himpunan yang anggotanya 2, contoh himpunan A, B, maka banyak himpunan bagiannya adalah 1 tambah 2 tambah 1, mempunyai 4 himpunan bagian. 1 untuk himpunan kosong. Berikutnya, yang himpunan bagian beranggotakan 2 ada 2, yaitu himpunan A, kemudian himpunan B, dan satu lagi himpunan yang beranggotakan 2, yaitu himpunan AB. Nah, dan seterusnya. Seperti yang baris terakhir ini adalah untuk himpunan bagian dari himpunan yang mempunyai 6 anggota. Misalkan A, B, C, D, E, F. Nah, berapa banyak himpunan bagian dari himpunan yang mempunyai 6 anggota? Berarti mempunyai himpunan bagian sebanyak 1 ditambah 6 ditambah 15 ditambah 20 ditambah 15 ditambah 6 ditambah 1. Dengan catatan 1, ini banyak himpunan bagian yang mempunyai 0 anggota, yaitu himpunan kosong. Baris yang berikutnya ini, maka adalah himpunan bagian yang mempunyai 1 anggota. Misalkan himpunan A, himpunan B, himpunan C, himpunan D, himpunan E, himpunan F. 15 adalah banyak himpunan bagian yang mempunyai 2 anggota. Misalkan himpunan AB, himpunan AC, himpunan AD, himpunan AE, himpunan AF, dan seterusnya. Berarti kalau ditata ada sebanyak 15. Sedangkan banyak himpunan bagian yang beranggotakan 3, maka banyaknya 20. Sedangkan 15 ini adalah
banyak himpunan bagian yang mempunyai 4 anggota. Sedangkan 6 ini adalah banyak himpunan bagian yang mempunyai 5 anggota. Dan 1 ini adalah banyak himpunan bagian yang mempunyai 6 anggota atau himpunan itu sendiri. Untuk mengetahui himpunan-himpunan bagian dari suatu himpunan dan semua himpunan bagiannya, coba kalian perhatikan tabel berikut ini. Pada tabel ini, kolom pertama berisikan himpunannya, kolom kedua banyak anggota, kolom ketiga himpunan-himpunan bagian dari himpunan tersebut, dan kolom keempat banyak himpunan bagiannya. Nah, baris pertama, himpunan kosong. Himpunan kosong tidak mempunyai anggota atau 0. Maka himpunan bagiannya adalah himpunan kosong itu sendiri. Jadi banyak himpunan bagian ada 1. Baris kedua, himpunan beranggotakan A. Banyak anggota himpunannya 1. Maka himpunan bagian dari himpunan tersebut adalah himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Maka banyak himpunan bagian ada 2. Baris yang ketiga, himpunan beranggotakan AB. Banyak anggota himpunan 2. 1, 2. Maka himpunan bagian dari himpunan tersebut adalah himpunan kosong, himpunan yang beranggotakan A, himpunan beranggotakan B, dan himpunan AB itu sendiri. Sehingga banyak himpunan bagian dari himpunan tersebut adalah 1, 2, 3, 4. 4. Berikutnya, himpunan yang beranggotakan A, B, C. Jadi banyak anggota himpunannya 3. Maka himpunan bagian dari himpunan tersebut adalah himpunan kosong. Karena himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Berikutnya, himpunan bagian yang beranggotakan 1, yaitu himpunan A, himpunan B, himpunan C. Himpunan bagian yang beranggotakan 2, himpunan AB, himpunan AC, himpunan BC. Dan himpunan yang beranggotakan 3 atau himpunan itu sendiri, yaitu himpunan beranggotakan A, B, C. Sehingga banyak himpunan bagian dari himpunan tersebut adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8. Bagaimana dengan himpunan berikut ini? Himpunan dengan anggota A, B, C, D. Banyak anggotanya 4. Maka himpunan bagiannya adalah yang pertama himpunan kosong. Karena semua himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Terus himpunan bagian yang beranggotakan 1. Himpunan A, himpunan B, himpunan C, dan himpunan D. Himpunan bagian yang beranggotakan 2. AB, himpunan AC, himpunan AD, himpunan BC, himpunan BD, dan himpunan CD. Berikutnya himpunan bagian yang beranggotakan 3, yaitu himpunan ABC, himpunan ABD, himpunan BCD, dan himpunan ACD. Dan himpunan yang beranggotakan 4, yaitu himpunan itu sendiri, himpunan ABCD. Sehingga banyak himpunan bagian dari himpunan tersebut adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi mempunyai banyak himpunan bagian 15. Bagaimana jika banyak himpunan tersebut N? Nah, untuk mengetahui banyak himpunan bagian tersebut, maka kita bisa memperhatikan polanya. Banyak himpunan bagian membentuk sebuah pola. Kalau banyak anggotanya 0, maka banyak himpunan bagiannya 1. Kalau banyak anggotanya 1, maka banyak himpunan bagiannya 2. Jika banyak anggotanya 2, maka banyak himpunan bagiannya 4. Jika banyak anggotanya 3, maka banyak himpunan bagiannya 8. Dan jika banyak anggotanya 4, maka banyak anggota himpunan bagiannya adalah 16. Di sini bilangan 1, 2, 4, 8, dan 16 merupakan bilangan hasil dari perpangkatan 2. 1 merupakan bilangan dari perpangkatan 2 pangkat 0. 2 adalah 2 pangkat 1. 4 sama dengan 2 pangkat 2. 8, 2 pangkat 3. 16, 2 pangkat 4. Jadi, ternyata untuk menentukan banyak himpunan bagian adalah 2 pangkat dari banyak himpunan bagian tersebut. Sehingga kalau menentukan banyak himpunan dari himpunan yang beranggotakan N, maka banyak himpunan bagiannya adalah 2 pangkat N. Berdasarkan pola tersebut dapat disimpulkan tentang himpunan kuasa sebagai berikut. Misalkan A adalah himpunan dan B adalah himpunan kuasa A, maka jika N banyak anggota A sama dengan N bilangan cacah, maka banyak anggota dari himpunan kuasa A adalah 2 pangkat N. Himpunan kuasa A merupakan himpunan yang memuat semua himpunan bagian dari A. Banyak anggota himpunan kuasa sama dengan banyak himpunan bagian dari A, yaitu 2 pangkat banyak anggota himpunan A. Contoh soal 1. Tentukan banyak himpunan kuasa dari himpunan M adalah himpunan anggotanya X dengan syarat X lebih dari atau sama dengan 2 dan X kurang dari atau sama dengan 6. X anggota bilangan asli. Penyelesaiannya? Nah, kita cari dulu anggota M dengan cara mendaftar. Anggotanya M adalah himpunan dengan anggota lebih dari atau sama dengan 2, kurang dari atau sama dengan 6, dan bilangan asli. Maka M adalah himpunan dengan anggota 2, 3, 4, 5, 6. Maka banyak anggota M atau NM, banyak anggota M adalah 5. Karena M mempunyai banyak anggota 5, maka untuk menentukan banyak himpunan kuasa dari M atau NPM sama dengan 2 pangkat banyak anggota M, yaitu 2 pangkat 5 sama dengan 32. Jadi banyak anggota himpunan bagian dari M adalah 32. Atau dengan kata lain, banyak himpunan kuasa dari himpunan M adalah 32. Mari kita lanjut contoh yang kedua. Tentukan semua himpunan bagian dari himpunan P yang beranggotakan 1, 3, 5, 7, 9 yang mempunyai 2 anggota. Penyelesaiannya, kita cari himpunan bagian dari himpunan P yang beranggotakan 2.
Antara lain 13, 15, 17, 19, 35, 37, 39, 57, 59, dan 79. Jadi banyak himpunan bagian dari P yang mempunyai 2 anggota adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi banyak himpunan bagian dari P yang mempunyai 2 anggota adalah 10. Demikian penjelajahan kali ini. Sampai jumpa pada penjelajahan berikutnya. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.